Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk para sahabat dan juga para penggemar pelajaran-pelajaran tentang teknik catur. Berjumpa kembali bersama saya Imad Suhermat pada channel Pijar Catur. Pada video kali ini kita akan membahas tentang promosi pion, dan promosi tersebut menjadi benteng, jadi bukan menteri atau yang lainnya. Kadang secara refleks atau otomatis pada saat promosi itu kita selalu menjadikan pion tersebut menjadi menteri. Nah, pada video ini kita akan bahas bahwa pada posisi-posisi tertentu pion tersebut tidak harus menjadi menteri. Bisa saja menjadi benteng, menjadi gajah, atau menjadi kuda. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang promosi menjadi benteng. Untuk itu saya akan menampilkan beberapa contoh atau pelajaran ketika pion tersebut hendak promosi. Contoh atau pelajaran kali ini yaitu tentang promosi menjadi benteng. Untuk menyingkat waktu, mari kita lihat beberapa contoh atau pelajaran berikut. Contoh pada diagram yang pertama adalah bangunan putih mempunyai 3 pion bebas plus kuda, sedangkan hitam memiliki 1 benteng. Dengan posisi ini putih tentu saja harus bisa menang karena pionnya yang hendak promosi, dan tentu satu-satunya langkah yang bisa dilangkahkan oleh putih adalah mempromosikan pion A terlebih dahulu. Ketika pion A dijaga, barulah di sini pion E. Hitam terpaksa memukul dan berharap bahwa putih menjadikan pion ini menjadi menteri. Tapi di sini putih mempromosikan pion tersebut menjadi benteng. Dan tentu saja setelah jadi benteng itu putih dapat menang mudah. Dia hanya tinggal memajukan pion E4 gitu ya. Contoh seperti ini ya, jalan ke sini putih terus maju. Jadi pionnya ini tak terhalang, terus maju. Seperti itu. Bagaimana ketika putih mempromosikan pion ini menjadi menteri? Nah, inilah yang terjadi pat. Akibatnya terjadi pat. Ketika kuda memukul benteng, maka raja tidak dapat bergerak kemanapun dan tidak dalam keadaan disekak. Sementara ketika raja lari, ya hitam akan terus melakukan sekak seperti ini. Nah, itulah mengapa ketika promosi kita harus melihat dulu posisi dan tidak secara otomatis menjadi sebuah menteri. Baik, kita lanjut pada contoh atau pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran kedua. Pada bangunan ini nampak bahwa kedua belah pihak, baik putih maupun hitam, sama-sama hendak promosi pionnya. Namun karena putih giliran melangkah, dia memanfaatkan dulu tempo ini dengan memukul gajah. Dan raja terpaksa memukul, dan putih memajukan pionnya. Memang tidak ada lagi jalan, dia wajib jalan pion promosi. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa ada kemungkinan hitam melangkah langsung dengan B2 atau raja dulu atau pion E2 dulu. Jadi ada 3 kemungkinan hitam. Ketika hitam melangkahkan rajanya dulu, maka secara otomatis ini jadi menteri karena harus mengatasi pion ini pion B gitu kan. Seperti itu. Sehingga pada saat posisi begini putih sudah bisa mencegah di sini Atau kalau hitam berusaha untuk memajukan rajanya terlebih dahulu,
ya putih bisa menahannya dengan ini. Nah, dia akan habiskan dulu pion. Nah, pion dulu dihabiskan seperti ini. Baru nanti menghabiskan pion yang ada di B ya. Seperti ini. Skak lagi ya. Dan ini masuk sini ya, ini ya mungkin sobat sekalian sudah paham ya untuk mengatasi hal ini. Nah, ini baru bisa putihnya menghabiskan. Ada langkah yang mungkin sedikit menjebak dari hitam. Nah, jadi pada saat dia hitam memajukan pion dulu seperti ini E2. Nah, baru dia maju pion ini. Nah, ketika posisi begini, maka putih tidak bisa mempromosikannya menjadi menteri. Dia harus jadi benteng. Karena kalau jadi menteri seperti ini, maka akan terjadi pat. Nah, perhatikan. Ini sekak. Nah, terjadi pat. Nah, jadi jawabannya adalah promosinya menjadi benteng. Ya, sehingga kalau ini tinggal sini, ya ini bisa dipukul. Nah, skak sini, skak kembali. Nah, hitam masih ada satu langkah jalan. Baik sobat, kita lanjut pada pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ketiga. Nah, ini mungkin lebih sederhana ya. Putih melangkahkan gajahnya dulu, sekak karena diancam, dan hitam melangkahkan rajanya ke pojok sehingga dia posisi raja itu dalam keadaan pat. Ini wajib dilangkahkan. Nah, ini pun sama menjadi benteng. Silahkan sobat lihat sendiri bahwa ketika jadi menteri, maka ketika ini jadi menteri ya, ini dipukul, kalau jadi menteri udah pat dia, bentengnya kena pin ya. Kalau ini tidak ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran keempat. Ya, mungkin ini sedikit lebih tak terlihat langkahnya ya, karena hitam memiliki benteng sedangkan putih tidak ya. Nah, ini langkah otomatis adalah pasti promosi ya. Hitam skak seperti ini. Kalau umpamanya raja ke sini, maka ada tempo sekak ya. Nah, ini bisa dikejar dan akhirnya putih akan kalah. Jadi wajib dia melangkahkan ke G8 rajanya. Nah, ini kuda ke sini ya, mengancam garpu ya. Itu mengancam garpu. Jadi wajib dipukul, kemudian didekati. Nah, inilah promosinya. Tuh, menjadi benteng. Sebab kalau promosi menjadi menteri, maka hitam dapat melakukan sekak sini dan akhirnya pat ya, remis. Oke sobat, selanjutnya kita pelajaran terakhir. Ya, pelajaran terakhir nih sedikit lebih rumit dari yang tadi juga ya. Namun ketika kita punya prinsip sebuah tema bahwa yang promosi itu adalah benteng, maka kesulitan itu akan menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Putih diancam mati ya. Jadi otomatis langkah awal itu adalah mencegah dulu ancaman mati. Dan satu-satunya pencegahan ancaman mati adalah F5. Wajib dipukul. Dan kemudian ya, langkah kedua adalah mencegah kuda G6 itu ancaman mati dengan kuda ke F4. Nah, di sini hitam ketika sekak ya otomatis dipukul ya, sekak itu dipukul ya. Ya, begitu juga harapan ke sini itu tidak akan mati ya, tidak akan mati karena begitu promosi ya, ini udah nggak bisa apa-apa, nggak ada sekak tuh ya. Dan satu-satunya langkah bagi hitam ya,
adalah mencegah putih promosi, yaitu dengan kuda D7. Wajib dipukul ya, karena dicegah ya. Hitam memukul pion D. Nah, disinilah kita perhatikan posisi bahwa putih wajib promosi itu dengan promosi menjadi benteng. Sebab kalau promosi menjadi menteri, maka hitam punya langkah garpu seperti ini. Wajib dipukul dan terjadilah pat. Nah, demikian sobat, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang teknik-teknik dalam catur bagi sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dan pada video selanjutnya saya akan kembali membahas tentang demolition of power structure yang bagian kedua ya, belum sempat saya upload videonya, dan mudah-mudahan secepatnya saya upload. Terima kasih atas perhatiannya. Salam catur gens unasumus.